Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Paulus Pardede dengan NIM 22055311126 dari Universitas Udayana, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, semester 1 Ganjil. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai agent values and agent vectors. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas aljabar linear dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya, STMT. Sumber buku yang saya gunakan adalah Linear Algebra Step by Step dari Kuldipsing. Topik bahasan pada video kali ini ada 5, yaitu Introduction to Agent Values and Agent Vectors, yang kedua Properties of Agent Values and Agent Vectors, yang ketiga Diagonalization, yang keempat Diagonalization of Symmetric Matrix, dan yang kelima Singular Value Decompositions. Oke, bab yang pertama, Introduction to Agent Values and Agent Vectors. Yang subbab yang pertama, Definition of Agent Values and Agent Vectors. Sebelum kita mendefinisikan apa yang dimaksud dengan nilai agent dan vektor agent, mari kita buat contoh yang melibatkan keduanya. Di sini ada contoh 7.1, misalkan A sama dengan 4, min 2, 1, 1, dan U sama dengan 2, 1. Kemudian evaluasi A, U. Untuk solusinya, perkalian matriks A dan vektor U. Maka A dikali U sama dengan 4 min 2, 1, 1 dikali 2, 1. Perkalian matriks biasa, maka hasilnya 6, 3. Kemudian diperkecil menjadi 3 dikali 2, 1. Sebab yang kedua, karakteristik equations. AX sama dengan O memiliki jumlah solusi tak hingga, determinan A sama dengan 0. Menerapkan hasil ini ke A min lambda I kali U sama dengan O, berarti bahwa kita harus memiliki vektor bukan 0U. Atau karena ada banyak solusi yang memenuhi persamaan ini, determinan dikali A dikurangi lambda I sama dengan 0. Ini adalah persamaan penting karena kami menggunakan ini untuk menemukan nilai eigen dan disebut persamaan karakteristik. Di sini ada contoh 7.5, determinan the eigen values of A sama dengan 104 040 35 min 3. Untuk cara pengerjaannya, A min lambda I sama dengan 104 040 35 min 3 dikurangin lambda 00, setelah itu 0 lambda 0, setelah itu 00 lambda. Di sini lambdanya diagonal. Kemudian 1 dikurangi lambda 0, 4 dikurangi lambda, kemudian 0, setelah itu 3, 5, min 3 dikurangi lambda. Selanjutnya determinan A dikali lambda I, A dikurangi lambda I sama dengan determinan 1 min lambda 04, 0, 4 min lambda 0, yang baris yang di tengah, setelah itu 3, 5, min 3 lambda. Maka selanjutnya cara pengerjaannya dapat dilihat menghasilkan lambda 1 sama dengan 4, lambda 2 sama dengan min 5, dan lambda 3 sama dengan 3. Bab yang kedua, Properties of Agent Values and Agent Vectors. Sebab yang pertama, Multiple Agent Values. Persamaan karakteristik didefinisikan sebagai determinan A dikurang lambda I sama dengan 0, di mana A adalah matriks bujur sangkar, I adalah matriks identitas, dan lambda adalah nilai eigen yang merupakan skalar. Dengan formula ini, maka kita memiliki determinan dikali A min lambda I sama dengan determinan A11 sampai A ke N. Maka selanjutnya seperti pada gambar berikut. Sebab yang kedua, Agent Values of Diagonal and Triangular Matrices. Apa itu matriks diagonal atau segitiga? Matriks diagonal atau segitiga adalah matriks n kali n yang semua entry pada salah satu sisi diagonal utamanya adalah 0. Menurut definisi 6.18, kita memiliki matriks diagonal adalah matriks n kali n di mana semua entry pada sisi diagonal utama adalah 0. Di sini ada contoh 7.8, determinan the eigen values of A sama dengan 5, 3, 5, 8, 0, 9, 7, min 9, 0, 0, 6, min 15, 0, 0, 0, min 17. Maka di sini
untuk jawabannya adalah lambda 1 sama dengan 5, lambda 2 sama dengan 9, lambda 3 sama dengan 6, dan lambda 4 sama dengan min 17. Sini ada 4 lambda karena matriks di atas merupakan matriks yang berjumlah 4 kali 4. Subbab yang ketiga, properties of eigenvalues and eigenvectors. Matriks bujur sangkar A dapat dibalik atau memiliki inverse lambda sama dengan 0. Bukan merupakan nilai eigen dari matriks A. Jika lambda sama dengan 0 adalah nilai eigen dari matriks A, maka A tidak memiliki inverse. Misalkan A matriks bujur sangkar dengan vektor eigen U termasuk nilai eigen lambda. Sini ada contoh 7.9. Temukan eigenvalues dari A pangkat 7 yang dimana nilai A tersebut adalah 145, 026, 003. Maka di sini lambda 1-nya sama dengan 1, lambda 2-nya sama dengan 2, lambda 3-nya sama dengan 3. Kemudian di pangkat 7, sini 1 pangkat 7 hasilnya 1, yang lambda 2-nya pangkat 7 hasilnya 2 pangkat 7 sama dengan 128, dan lambda 3 pangkat 7-nya hasilnya 3 pangkat 7, hasil dari 3 pangkat 7 adalah 2187. Sini bab yang ketiga, diagonalization. Subbab yang pertama, similar matrices. Matriks bujur sangkar B mirip dengan matriks A jika terdapat matriks yang dapat dibalik matriks P, sehingga P pangkat min 1 AP sama dengan B. Misalkan A, B, dan C adalah matriks bujur sangkar, kemudian matriks A mirip dengan matriks A. B, jika matriks B mirip dengan matriks A, maka sebaliknya juga benar, yaitu matriks A mirip dengan matriks B. Yang ketiga, jika matriks A mirip dengan matriks B dan B mirip dengan matriks C, maka matriks A juga mirip dengan matriks C. Di sini ada contoh 7.14, misalkan A 1012 dan P 0-111. Determinan P pangkat min 1 AP. Maka untuk solusinya adalah P pangkat min 1 sama dengan 0 min 1 11, kemudian ditambahin pangkat min 1 di atasnya sama dengan 1 per 0 min dikali min 1 dikali 11 min 1 0 sama dengan 11 min 0 min 1 0. Setelah itu P pangkat min 1 AP sama dengan 11 min 1 0 dikali 10 12 dikali 0 min 1 1. Hasilnya menjadi 22 min 1 0 dikali 0 min 1 11, hasilnya 20 01. Kemudian subbab yang kedua, introduction to diagonalizations. Sebuah matriks N kali N A dapat didiagonalisasi jika mirip dengan matriks diagonal D. Sebuah N oleh N matriks A dapat didiagonalisasi jika ia memiliki N independent linear vector eigen. Sini ada contoh 7.15. Buktikan bahwa diagonal matriks A sama dengan 3002 merupakan diagonalisasi. Kita perlu menemukan matriks P, yang dimana P min 1 AP sama dengan D. Kemudian nilai dari D, yang dimana dia adalah diagonal matriks. Maka kita perlu mencari matriks identitas P, yaitu I pangkat min 1 dikali AI sama dengan A. Maka kita dapat buktikan bahwa matriks A adalah diagonalisasi. Subbab yang ketiga, distinct eigenvalues. Selanjutnya kita nyatakan sebuah proposisi bahwa jika matriks N kali N memiliki N nilai eigen yang berbeda, maka vektor eigen yang kita miliki ini bebas linear bebas. Misalkan A adalah matriks N kali N dengan nilai N eigen yang berbeda, lambda 1, lambda 2 sampai seterusnya, dengan vektor eigen yang sesuai, yaitu U1, U2, U3 sampai seterusnya. Vektor eigen ini secara linear adalah mandiri. Kemudian sini ada contoh 7.19. Determinan matriks A 1 min 62 04 25 009 adalah diagonalisasi. Maka untuk cara pengerjaannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Di sini dapatkan hasil lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 4, lambda 3 sama dengan 9. Dari proposisi 7.18 matriks A adalah diagonalisasi. Subbab yang keempat, power of matrices. Jika matriks N kali N, A dapat didiagonalisasi dengan P pangkat min 1 AP sama dengan D, yang dimana D adalah A
matriks diagonal, maka A pangkat M sama dengan P dikali D pangkat M dikali P pangkat min 1. Sini ada contoh, dapat dilihat misalkan A sama dengan 1 min 2 3 0 25 003, maka temukan A pangkat 5. Maka yang setelah itu P 1 min 27 0110 002 dan P pangkat min 1 1/2 kali 24 min 13 02 min 10 dan 001. Maka untuk solusinya adalah diagonal dari matriks D sama dengan P pangkat min 1 dikali A dikali P sama dengan 1 2 3. Ini adalah diagonal dari matriks D karena A adalah upper triangle matrix. Maka untuk lambda dari diagonal A adalah lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, lambda 3 sama dengan 3. Bagaimana cara kita untuk mencari A pangkat min 5? A pangkat 5. Maka untuk rumusnya adalah A pangkat 5 sama dengan P dikali D pangkat 5 dikali P pangkat min 1. Maka untuk cara pengerjaannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Bab yang keempat, diagonalization of symmetries of matrices. Subbab yang pertama, symmetric matrices. Matriks bujur sangkar A adalah matriks simetris jika AT sama dengan A. A transpose sama dengan A. Contohnya adalah A sama dengan 1001, B sama dengan 1 akar 2 akar 2 3, dan C adalah 1 min 1 akar 5 min 1 2 pi akar 5 pi 3, dan D adalah AJI dan AIJ. Kita mendapatkan refleksi dari entry dengan menempatkan cermin pada diagonal utama seperti yang disorot. Kita akan menunjukkan nanti di bagian ini bahwa semua matriks simetris dapat didiagonalkan dengan ortogonal matriks. Ini bukan kasus untuk matriks non-simetris. Sini ada contoh 7.23, misalkan A sama dengan min 3 4 4 3 diagonalis matriks A. Maka determinan untuk cara pengerjaannya determinan dikali A min lambda I sama dengan determinan dikali min 3 min lambda 4 4 3 min lambda sama dengan lambda pangkat 2 dikurangi 25 hasilnya 0, dimana lambda 1 hasilnya 5 dan lambda 2 hasilnya min 5. Maka untuk selanjutnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sebab yang kedua, ortogonal matrices. Menurut bab 4 definisi 4.18, matriks bujur sangkar I sama dengan V1, V2 sampai seterusnya. Yang kolomnya V1, V2 sampai Vn adalah vektor ortonormal atau satuan tegak lurus yang disebut matriks ortogonal. Kami menggunakan matriks ortogonal Q untuk mendiagonalkan matriks A yang diberikan. Salah satu aplikasi penting dari diagonalisasi adalah evaluasi pangkat simetris yang kami temukan di bagian sebelumnya dan diberikan dengan rumus AM sama dengan A pangkat M sama dengan P dikali D pangkat M dikali P pangkat min 1. Sini ada contoh 7.25, temukan A pangkat 6 untuk matriks A yang ada pada contoh 7.23. Maka pengerjaannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sebab yang ketiga, properties of symmetries matrices. Proposisi 7.21. Biarkan A menjadi matriks simetris nyata, maka semua nilai eigen dari A adalah real. Itu bilangan real. Kami menghilangkan buktinya karena kami perlu menggunakan bilangan kompleks yang tidak tercakup. Proposisi 7.22. Biarkan A menjadi matriks simetris. Jika lambda 1 dan lambda 2 adalah nilai eigen yang berbeda dari matriks A, maka vektor eigennya U dan V masing-masing adalah ortogonal atau tegak lurus. Sini ada contoh, dapat lihat pada gambar berikut ini. Buktikan bahwa eigenvectors dari matriks A 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 merupakan ortogonal. Cara pengerjaannya dapat dilihat di sini. U kali W sama dengan 1 min 1 0 dikali 1 1 1 sama dengan 0. Kemudian V dikali W sama dengan 1 1 min 2 dikali 1 1 sama dengan 0. Bab yang kelima, singular value decompositions. Bab yang pertama, geometric interpretation of singular value decomposition atau SVD.
Untuk mencari SVD dari sembarang matriks A, kita menggunakan matriks A pangkat T kali A, karena A pangkat T kali A adalah matriks simetris, seperti yang akan kita tunjukkan nanti di bagian ini. Ingat, matriks simetris dapat didiagonalkan secara ortogonal. Pertama, kita mendefinisikan nilai singular dari matriks A. Definisi 7.29, misalkan A adalah M kali N matriks, dan lambda 1, lambda 2, sampai lambda seterusnya adalah nilai eigen dari A pangkat T dikali A. Maka nilai singular dari A dilambangkan dengan berikut ini, yang merupakan adalah bilangan-bilangan. Contoh 7.30, temukan eigenvalues dan eigenvectors dari A pangkat T dikali A, yang dimana nilai A adalah 2112. Cara pengerjaannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Bab yang kedua, Introduction to Singular Value Decompositions. Dalam bagian ini kami memperluas faktorisasi atau dekomposisi ke matriks apapun. Kami memfaktorkan matriks A, yang dimana A adalah M oleh N dan M lebih dari sama dengan N. Hasil pada bagian ini juga benar jika M kurang dari N, tetapi kita telah memilih M lebih dari sama dengan N untuk kenyamanan. Perhatikan bahwa hasil di bagian ini berlaku untuk apapun matriks A. Teorema dekomposisi nilai tunggal, kita dapat mendekomposisi matriks A berukuran M kali N dengan nilai singular positif, yang dimana K kurang dari N ke dalam UD dikali V pangkat T menjadi A sama dengan U dikali D dikali V pangkat T. Di sini ada contoh 7.33. Dapat dilihat soalnya, temukan eigenvalue dan eigenvektor dari A pangkat T dikali A, yang dimana nilai A adalah 1, 1, 1, 1, min 2, 1. Di sini adalah matriks 3 dikali 2. Maka untuk pengerjaannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sekian video presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.